Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran matematika. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, memahami bentuk penyajian relasi. Kedua, memahami ciri-ciri fungsi. Dan materi yang ketiga, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B atau sebaliknya. Baiklah, langsung saja Ibu akan bahas materi yang pertama, penjanjian relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi mungkin istilah lainnya adalah hubungan ya. Kalau dalam matematika, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Relasi dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, kedua diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, baiklah anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang cara penyajian relasi, Ibu akan memberikan contoh soal. Diketahui himpunan A itu anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Relasi dari himpunan A ke B adalah 2 kali dari. Jadi hubungan antara himpunan A dan himpunan B adalah 2 kali dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Baiklah, yang pertama Ibu bahas dulu penyajian relasi menggunakan diagram panah. Nah, di sini kan ada 2 himpunan kan, himpunan A dan himpunan B. Kita buat himpunan A seperti ini, bentuk oval ya. Kita tulis anggota himpunan A dari 2 sampai 12 dan isi tanda titik di depan angkanya. Kemudian anggota B kita buat dalam bentuk oval. Itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Jadi bentuknya ini tidak harus berbentuk oval, bisa juga nanti berbentuk persegi panjang ya. Nah, sekarang relasi dari A ke B itu adalah 2 kali dari. Jadi kita pasangkan setiap anggota A dengan anggota B dengan relasi 2 kali dari. Nah, kita lihat yang pertama dulu, 2. 2 itu adalah 2 kali dari 1 ya, karena 2 kali 1 itu hasilnya 2. Kemudian 4 itu adalah 2 kali dari 2, berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian 6 adalah 2 kalinya dari 3 ya. 8 berarti 2 kali dari 4. Kalau 10 2 kali berapa? Ya, 10 2 kali dari 5, tapi 5 tidak ada di B sehingga 10 tidak punya pasangan. Sedangkan 12 itu 2 kali dari berapa? 12 2 kali dari 6, tapi 6 juga tidak ada di B sehingga 12 tidak punya pasangan. Sehingga diagram panahnya seperti ini. Kemudian penyajian yang kedua adalah dengan menggunakan diagram kartesius. Berarti kita buat seperti koordinat kartesius. Jadi ada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Jadi sumbu mendatar itu untuk anggota himpunan A, sedangkan sumbu yang tegak itu untuk anggota himpunan B. Nah, berarti di sumbu mendatar kita buat anggota-anggota A. Anggota-anggota A adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Sedangkan di sumbu tegak itu adalah anggota B. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang relasinya kan sama, 2 kali dari. Berarti kita buat dari 2 dulu. 2 itu 2 kali berapa? 2 kali 1. Sehingga 2 pasangannya 1. Kita cari titik pertemuannya. Seperti membuat koordinat ya.
Kemudian 4, 2 kali dari 2, berarti 4 pasangannya 2. Nah, seperti di sana titik-titiknya. Kemudian 6. 6 itu adalah 2 kali 3, berarti 6 dengan 3. Kita cari titik pertemuannya, seperti itu. Kemudian 8, 2 kali dari 4. Jadi di sana titik pertemuannya. 10 dan 12 itu tidak punya pasangan. Jadi sampai di sini aja diagram Cartesiusnya. Seperti membuat titik koordinat, ya. Kemudian yang nomor C, himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan itu berupa koordinat, ya, seperti menulis koordinat. Jadi disimbolkan dengan R. Berarti pasangan yang pertama adalah 2,1, yang ini ya. Ini koordinatnya 2,1. Kemudian yang ini 4,2, 6,3 dan 8,4. Jadi yang ditulis hanya yang mempunyai pasangan. Jadi 10 dan 12 karena dia tidak punya pasangan tidak usah ditulis. Jadi seperti itulah himpunan pasangan berurutannya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ibu harap kalian bisa memahami materi ini. Kalau sudah bisa paham, sekarang Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi istilah lainnya adalah pemetaan, merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Jadi relasi itu merupakan suatu fungsi itu merupakan suatu relasi khusus dengan syarat setiap anggota himpunan A itu berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi maksudnya anggota himpunan A itu harus mempunyai pasangan di B. Itu syarat relasi merupakan fungsi. Setiap anggota A itu harus punya pasangan dulu di B. Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota A harus mempunyai satu pasangan di B. Jadi kalau mudah mengingatnya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau fungsi itu yang pertama syaratnya tidak boleh jomblo, harus punya pasangan. Kemudian syarat kedua, pasangannya hanya satu, nggak boleh playboy. Ini himpunan A ini ya, untuk anggota himpunan A. Tapi kalau anggota himpunan B tidak punya pasangan, nggak apa-apa, boleh ya. Dan pasangannya lebih dari satu, boleh anggota B. Yang menjadi patokan adalah anggota A. Jadi anggota A itu harus mempunyai satu pasangan di B. Nah sekarang supaya kalian lebih paham apa itu fungsi, Ibu akan berikan beberapa contoh ya. Nah di sini ada diagram panah antara himpunan A dan himpunan B. Silakan kalian perhatikan apakah diagram panah itu merupakan fungsi atau tidak. Silakan perhatikan. Apakah setiap anggota A sudah punya pasangan di B? Sudah ya. B pasangannya 3. Q pasangannya 1 dan 3. R pasangannya 2. S pasangannya 2. Kemudian apakah setiap anggota A itu hanya mempunyai satu pasangan? Jawabannya tidak. Karena Q itu punya 2 pasangan. Dia playboy Q-nya ya. Punya pasangan 1 dan 3. Jadi diagram panah yang pertama itu bukan fungsi karena terdapat anggota A yaitu Q mempunyai 2 pasangan di B. Ini bukan fungsi. Kemudian diagram panah yang kedua, silakan kalian perhatikan. Sana juga ada anggota A dan B. Apakah setiap anggota A sudah punya pasangan? Sudah ya. B pasangannya 2, Q pasangannya 1, R pasangannya 3, S pasangannya 1. Apakah pasangannya hanya 1? Ya, jadi semuanya setia ini yang di himpunan A. Jadi dapat disimpulkan diagram panah yang kedua itu merupakan fungsi karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Contoh yang ketiga. Nah, di sana ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Anggota B adalah A, B, C. Kita lihat apakah itu fungsi. Kita lihat apakah setiap anggota A punya pasangan di B? 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 punya pasangan enggak? Enggak punya. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram panah pada gambar di atas bukan fungsi karena ada anggota A yaitu 3 yang tidak mempunyai pasangan di B.
Bagaimana anak-anak bisa sekarang membedakan mana fungsi dan bukan fungsi? Gampang kan membedakannya? Ingat kalau fungsi itu harus nggak boleh jomblo dan tidak boleh playboy, harus setia sama pasangan ya. Baiklah, yang berikutnya Ibu akan menjelaskan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, jika banyak anggota himpunan A itu dinotasikan dengan NA sama dengan A kecil, dan banyak anggota B itu dinotasikan dengan NB sama dengan B kecil, maka banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A ke B itu rumusnya adalah B pangkat A. Sedangkan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Ingat ini ya, dari A ke B, B pangkat A. Dari B ke A pangkat B ya. Mudah kan mengingatnya? Tinggal dibalik aja. A ke B, B pangkat A. B ke A pangkat B, seperti itu. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan contoh soal. Jika A adalah bilangan prima yang kurang dari 5 dan B adalah huruf vokal, himpunan huruf vokal. Hitunglah banyak pemetaan dari A ke B dan dari B ke A tanpa harus menggambar diagram panah. Berarti yang pertama kita buat dulu diketahui. Diketahui itu A itu adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 5. Berarti anggota A apa saja? Bilangan prima kurang dari 5 adalah 2 dan 3. Sehingga banyak anggota A atau NA itu adalah 2. Jadi anggotanya hanya 2, yaitu 2 dan 3. Kemudian B adalah himpunan huruf vokal. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Jadi ada berapa banyak anggota B? Anggota B ada 5. Sehingga NB atau disimpulkan dengan B kecil sama dengan 5. Sekarang kita tinggal masuk ke rumus. Berarti yang pertama, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Rumusnya apa tadi? B pangkat A. B5, A2. Jadi 5 pangkat 2. Ingat kalau 5 pangkat 2 itu bukan 5 kali 2 tetapi 5 kali 5. 5-nya 2 kali. Hasilnya adalah 25. Sedangkan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Jadi A-nya 2, B-nya 5. Berarti 2 pangkat 5. Itu 2 dikalikan sebanyak 5 kali ya. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Jadi jawabannya adalah 32. Nah, seperti itu penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan, dan Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, Ibu ucapkan terima